Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama, marilah kita lafazkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmatnya, kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya cintai para audiens sekalian. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Wilson Sandi Jonler, mahasiswa semester 1 Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit. Tanpa membuang-buang waktu lama, mari kita langsung masuk ke topik pembahasan, yakni bahaya merokok pada kesehatan tubuh. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 lebih bahan yang jika dibakar akan menghasilkan 7.000 bahan kimia, yang dimana 69 diantaranya bersifat beracun dan bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Pada rokok sendiri terdapat dua komponen yang dapat kita bedakan. Komponen pertama yakni fase gas dan komponen yang kedua yakni fase tar atau fase partikular. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fase gas. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, bensena, formaldehida, dan yang terakhir adalah hidrogen cyanida. Oke, kita masuk pada yang pertama adalah karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida. Nah, hal ini dapat menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen atau yang disebut dengan hipoksia. Nah, jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, teman-teman, yang tentu saja sangat berbahaya. Yang kedua adalah benzena. Benzena merupakan senyawa yang bersifat karsinogen yang dapat meningkatkan risiko leukemia dan kanker darah, teman-teman. Yang ketiga adalah formaldehida. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, teman-teman. Nah, jika terus-menerus terpapar zat ini, mungkin atau tidak mungkin kita akan mengalami kanker. Yang keempat adalah hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida merupakan gas beracun yang dapat berdampak buruk pada kesehatan jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Fase tar atau fase partikular. Fase tar atau fase partikular yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar juga bisa menempel di paru-paru, teman-teman, yang dapat merusak silia atau rambut halus yang berada pada paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga dapat meningkatkan resiko paru. Tar juga bisa menempel pada rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok, sehingga dapat menyebabkan warna kekuningan pada bagian-bagian tersebut. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PHA, dan arsenik. Nah, mari kita bahas mengenai senyawa nikotin. Senyawa nikotin bekerja pada otak, merangsang hormon adrenalin dan hormon dopamin perokok, sehingga perokok merasa lebih senang dan lebih fokus serta lebih
berkonsentrasi, sehingga ketika perokok berhenti merokok, maka hormon ini akan berkurang. Pada saat itu perokok merasa mulai cemas dan kehilangan konsentrasi. Nah, senyawa nikotin ini merupakan salah satu senyawa yang mengakibatkan seorang perokok itu memiliki kecanduan berlebihan terhadap rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, saya akan memberikan 5 contoh penyumbatan yang menurut saya sangat berbahaya, teman-teman. Yang pertama adalah penyumbatan pada otak. Nah, apabila terjadi penyumbatan pada otak, maka seseorang akan mengalami stroke. Yang kedua, apabila terjadi penyumbatan pada jantung, maka akan mengalami serangan jantung. Yang ketiga, apabila mengalami penyumbatan pada ginjal, maka akan mengalami hipertensi dan gagal ginjal. Yang keempat, apabila mengalami penyumbatan pada organ genital wanita, maka akan mengalami kemandulan. Yang kelima, penyumbatan pada plasenta yang terjadi pada wanita sedang mengandung. Nah, apabila terjadi penyumbatan pada plasenta wanita yang sedang mengandung, maka akan mengalami gangguan pertumbuhan pada janin, atau mungkin dan tidak mungkin akan mengalami keguguran. Nah, pada dua hormon terakhir ini, yaitu hormon pada dua organ terakhir ini, yaitu organ genital dan organ di plasenta. Nah, dari kedua masalahnya saja kita sudah mengetahui bahwa merokok itu sangat tidak dianjurkan atau sangat dilarang bagi wanita, teman-teman. Nah, apabila penyumbatan terjadi pada organ genital, maka seorang wanita akan mengalami kemandulan. Nah, saya yakin bahwa setiap wanita di dunia ini tidak ada yang ingin mengalami kemandulan. Sementara apabila terjadi penyumbatan pada plasenta wanita yang sedang mengandung, itu akan mengalami gagal pertumbuhan, gangguan pertumbuhan pada janinnya, dan mungkin atau tidak mungkin juga akan mengalami keguguran. Nah, maka dari itu sangat tidak dianjurkan bahwasannya wanita itu merokok ataupun menghirup asap rokok, karena bukan hanya dengan merokok tetapi juga dengan menghirup asap rokok dapat menyebabkan gangguan-gangguan lainnya, teman-teman. Nah, asap rokok yang dihisap ke dalam paru-paru itu disebut asap rokok utama atau mainstream, di mana pada saat itu tembakau dibakar dengan suhu yang sangat tinggi, sementara asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping atau side mainstream, yang dimana pada saat itu tembakau dibakar dengan suhu yang lebih rendah sehingga pembakaran zat tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup atau disebut dengan perokok pasif. Nah, setelah saya membahas mengenai bahaya merokok, mungkin di sini ada yang berpikir bahwa kalau merokok itu berbahaya, kenapa kita tidak menggunakan rokok elektronik saja atau vape? Kan lebih aman. Nah, pertanyaannya, emang benar rokok elektronik itu atau vape itu lebih aman? Mari kita mengenali tentang rokok elektronik atau vape. Vape dikenal sebagai pengganti rokok yang lebih aman karena tidak melibatkan pembakaran tembakau dan bebas dari tar. WHO sendiri awalnya pernah menyarankan rokok elektronik sebagai nicotine replacement therapy atau NRT untuk mengatasi kecanduan nikotin dengan cara mengurangi kadar nikotin secara bertahap di bawah supervisi dokter atau di bawah awasan dokter. Jadi, apakah rokok elektronik itu memang benar-benar aman? Mari mengenal rokok elektronik itu. Yang pertama, mari kita
mengenal cara bekerja rokok elektronik. Cara kerja rokok elektronik dengan mengubah zat-zat kimia seperti nikotin cair menjadi bentuk uap dengan menggunakan tenaga listrik, kemudian dihirup oleh pengguna. Rokok elektronik memiliki 3 elemen penting atau memiliki 3 elemen utama, yaitu yang pertama adalah cartridge yang berisi cairan kimia atau yang biasa disebut dengan liquid. Yang kedua, logam pemanas atau atomizer, dan yang ketiga baterai. Nah, kandungan pada rokok elektronik berbeda-beda teman-teman. Biasanya sih isinya campuran dari nikotin, flavoring atau parvisal, glycols dan gliserin. Walaupun pada rokok elektronik nikotinnya berbentuk cair dan pada rokok biasa nikotinnya didapatkan dari hasil pembakaran tembakau, ternyata bahayanya sama loh. Tetapi pada rokok elektronik kadarnya bervariasi dari rendah hingga tinggi. Sayangnya kadar nikotin yang tertera di label tidak sesuai dengan kadar aslinya. Nah, misal kadar yang tertera pada label rokok elektronik itu misal kadarnya 300 atau 400. Nah, kadar yang itu tidak sesuai dengan kadar yang kita dapatkan dari rokok elektronik yang kita gunakan atau yang kita hirup teman-teman. Kadar itu sangat berbeda dari kadar yang tertera pada label tersebut teman-teman. Jadi menurut saya sih masih sama berbahayanya. Nah, mari kita bahas tentang apa itu rokok elektronik. Rokok elektronik memiliki campuran-campuran. Yang pertama adalah flavoring atau perisa, seperti disetil dan asetil propinoil. Pada beberapa liquid rokok elektronik ditemukan dalam tingkat melebihi batas aman yang direkomendasikan oleh FDA. FDA itu kayak organisasi obat-obatan gitu teman-teman. Dan berhubungan dengan penyakit pernafasan bila dihirup. Yang kedua, glikol. Glikol seperti propilen glikols dan gliserin adalah komponen utama dalam rokok elektronik yang fungsinya sebagai basis cairan untuk mengikat nikotin, dan penambah rasa pada liquid rokok elektronik. Zat ini biasanya digunakan pada produk kosmetik maupun sebagai bahan tambahan pada produk makanan. Tetapi zat ini kalau dipanaskan dan dihirup dapat menyebabkan iritasi pada mata, tenggorokan kering, iritasi saluran pernafasan, sesak nafas, dan alergi. Sementara jika penggunaannya dalam dosis tinggi biasanya membuat gangguan irama jantung hingga kejang-kejang teman-teman. Nah, cairan rokok elektronik ini itu mengikat nikotin dan penambah rasa pada liquid rokok. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa rokok elektronik itu rasanya ada kayak lebih manis daripada rokok biasanya dan asapnya itu lebih harum teman-teman. Itu karena menggunakan basis cairan untuk mengikat nikotin dan penambah rasa ini teman-teman, menggunakan glikols dan gliserin ini teman-teman. Uap dari rokok elektronik juga ditemukan mengandung bahan kimia yang berbahaya sama seperti pada rokok biasa. Tembakau contohnya formaldehida yang konsentrasinya 3 kali lebih tinggi dibandingkan dari rokok biasa. Bayangkan teman-teman, uap dari rokok elektronik itu jauh lebih berbahaya dibanding uap rokok dari rokok biasa. Nah, dan pada logam seperti nikel 100 kali lebih tinggi daripada rokok elektronik dibandingkan rokok biasa. Serta uapnya juga mengandung TSNA, PAH, dan benzena yang bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker.
Saya pikir sama saja ya, antara rokok biasa dan rokok elektronik teman-teman. Karena dari uapnya saja, rokok elektronik jauh lebih berbahaya, yaitu memiliki tingkat konsentrasi formaldehida itu lebih tinggi 3 kali lipat teman-teman, serta memiliki logam seperti nikel 100 kali lebih tinggi juga, dan mengandung uap yang sangat berbahaya, yaitu sama seperti rokok biasa, yaitu TSNA, PAH, dan benzema yang bersifat karsinogenik yang menyebabkan kanker teman-teman, tetapi memiliki jauh lebih tinggi dibandingkan dari rokok biasa, yaitu 100 kali teman-teman. Nah, selain resiko dari kandungan liquidnya, ada resiko lain pada rokok elektronik, yang yaitu pada baterai mesinnya yang bisa meledak. Nah, kan gak lucu kalau teman-teman tiba-tiba merokok rokok elektronik nih, contoh, terus tiba-tiba meledak teman-teman, kan gak lucu teman-teman. Nah, rokok elektronik yang semula diharapkan dapat membantu orang yang kecanduan rokok untuk berhenti merokok, malah menimbulkan masalah baru lagi teman-teman, seperti bertambahnya perokok pemula, bertambahnya perokok ganda atau perokok ganda atau dual user, yaitu dia merokok biasa dan juga merokok elektronik teman-teman, dan mantan perokok yang kembali merokok karena ada klaim aman pada rokok elektronik teman-teman. Menurut saya, dua jenis rokok ini sama saja berbahaya teman-teman. Cuman pada rokok elektronik itu belum ada penelitian yang lebih lanjut mengenai rokok elektronik teman-teman. Nah, di akhir ini sedikit informasi saja teman-teman, bahwasanya negara kita menduduki peringkat 3 dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India teman-teman. Nah, harapan saya dengan materi yang baru saja saya bawakan, materi singkat yang baru saja saya bawakan, itu akan memberikan kesadaran diri kepada teman-teman bahwasanya merokok itu berbahaya. Mulai dari sekarang saya tidak akan merokok lagi. Nah, itu sih harapan saya. Nah, dari harapan tersebut saya mempunyai sebuah quotes atau sebuah kata-kata di akhir teman-teman. Kira-kira begini, jangan biarkan asap rokok mengaburkan masa depanmu. Pilih hidup sehat, bukan resiko yang membakar impianmu. Mari bersama kita lawan bahaya merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.